ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولا تجد من دونه ملتحدا صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga Allah yang maha menatap, maha menyaksikan, maha mengatur segalanya, menggolongkan kita menjadi ahlul yakin, sehingga tidak ada keraguan dimanapun, kapanpun, situasi apapun, bahwa Allah sedang menyaksikan apa yang kita lakukan. Allah maha dekat, tahu persis segala-galanya. Tidak ada yang lepas dari pengetahuannya, tidak ada yang tersembunyi dari tatapannya, tidak ada yang luput dari genggamannya. Siapapun dimanapun pasti ada dalam kekuasaan Allah secara sempurna. Hadirin sekalian, kita mengkaji tentang Al-Hasib, Al-Kafi, Allah yang memberikan kecukupan, yang menghitung dan mencukupi hamba-Hanya. Ini sudah beberapa kali kita bahas, tapi kali ini kita akan bahas sebuah hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, dan ini disahihkan oleh dalam Sahih Al-Jami. Juga ya insya Allah bisa dipertanggungjawabkan hadis ini. Idza kharajal rajul, apabila seorang keluar dari rajul, keluar dari min baitihi faqala, dari rumahnya, dan dia berkata, ya, lalu berkata, bismillahi tawakkaltu 'alallahi, dengan menyebut nama Allah, saya bertawakal hanya kepada Allah. La haula wala quwwata, tiada daya, upaya, kekuatan, illa billah, kecuali dari Allah. Maka dikatakan kepadanya, hudita wa kufita wa wukita. Maka dikatakan ketika itu engkau telah ditunjuki, diberi petunjuk, wa kufita, diberikan kecukupan, wa wukita, dan wakafa, dicukupi dan dilindungi, dipelihara. Maka setan pun menjauh darinya, dan setan berkata kepada setan lainnya, kaifalaka birujin, bagaimana engkau bisa menyesatkan dia, seseorang yang sudah qad hudiya wa kufiya wa wukiya, yang sudah diberikan
hidayah, petunjuk yang dicukupi dan dipelihara oleh Allah. Nah, hadirin sekalian, jadi kalau kita keluar dari rumah dan yakin ya bahwa Allah lah penguasa segalanya, lalu kita berdoa begini, Bismillahi, dengan namamu ya Allah, tawakal Allah, saya bertawakal hanya kepada Allah, la haula, sungguh tiada daya, tiada upaya, tiada kekuatan apapun illa billah, kecuali dari Allah. Maka kalau kita doa seperti itu, kita akan dikatakan kepada kita pada waktu itu, hudita wa kufita wa wukit. Kita akan ditunjuki, dicukupi, dilindungi, dipelihara oleh Allah. Allah tahu segala yang kita perlukan, tahu segala tujuan, tahu segala yang terbaik bagi kita. Kalau kita ditunjuki oleh Allah, Allah pemilik rezeki, tahu rezeki terbaik bagi kita. Kita akan diarahkan oleh Allah bertemu dengan rezeki terbaik. Kalau kita memerlukan teman, Allah tahu teman terbaik untuk kita. Nanti kita diarahkan menuju ke teman yang membawa manfaat untuk kita. Kalau kita perlu mendapatkan informasi, maka Allah menguasai semua informasi, semua data. Nanti kita akan diberikan petunjuk untuk mendapatkan informasi termasuk ilmu seperti ini. Allah tahu segala yang kita perlukan dan Allah janji wa kufita, kita akan dicukupi. Allah tahu keperluan kita karena yang menciptakan kita adalah Allah. Apapun yang kita perlukan, kita menjadi perlu juga dibuat perlu oleh Allah. Seperti paru-paru, kita perlu oksigen. Nah, kita tidak pesan punya paru-paru. Dan kita tidak mengerti cara kerja paru-paru. Yang mendesain paru-paru kita adalah Allah. Yang memiliki udara juga Allah. Jadi, Allah pasti tahu keperluan kita. Karena Dia yang mendesain kita. Dia yang mendesain keperluan kita. Dan Allah pula yang memiliki apa yang kita perlukan. Enak bukan? Kalau yakin begini lebih enak. Jadi kita tidak ngelantur. Tidak seperti yang seakan-akan Allah tidak tahu keadaan kita. Tahu. Tapi saya sedih sekali. Yang menciptakan sedih siapa? Kita tidak mengerti. Maaf ini hadirin. Saudara pakai masker ya? Tidak mencium kan? Nasi goreng ini kan? Cuma saya yang menciumnya ya. Ada untungnya pakai masker ya. Tidak banyak keinginan. Semoga yang jualan nasi goreng itu cepat habis. Supaya tidak ngegoreng waktu ceramah ya. Doakan yang baik saja. Ada yang ngeborong dengan gerobaknya ya. Alhamdulillah. Berarti saya tidak kena COVID ya. Masih mencium nasi goreng terasi jambal roti ini. Ujian keimanan. Allah tahu hutang, cicilan, Allah tahu apapun yang kita perlukan. Dan Allah jamin itu bagi orang yang tawakal. Nanti disebutkan dalilnya ya. Kemudian, wa kufita wa wukit. Allah akan memelihara, menjaga. Allah tahu apapun yang akan membahayakan kita. Di mana ada duri yang bahaya, di mana ada anjing yang menggonggong, di mana ada angsa yang ngelodok ya. Tahu angsa?
Saya pernah dikejar angsa, itu lebih rumit hadirin ya, karena lehernya panjang ya, tapi Allah yang menggerakkan. Allah tahu setiap maling yang merencanakan maling, Allah tahu setiap begal yang nyegat di mana, Allah tahu setiap copet yang sudah mencari mangsa. Tidak ada satupun yang tersembunyi dari Allah. Yang mau jahat, yang mau licik, yang mau nipu, yang mau berbuat jelek, semuanya diketahui Allah dengan sempurna. Baik niatnya, posisinya, kemampuannya. Dan tidak bisa menimpa kita. Illa biiznillah. Makanya itu doa penting sekali hadirin. Ini maaf cerita. Kalau naik sepeda dari Eko 2 ke Eko 1, sekarang subuh kan jam 4. Kadang kalau lagi berangkat sendirian gitu gelap. Kan tidak tahu siapa, atau maaf ya, kalau ada kuntilanak atau genderuwo yang saya tidak pernah tahu, tidak pernah lihat dan tidak minat ya. Tapi jin-jin yang bergentayangan di sekitar yang gelap itu, Allah tahu tidak? Tahulah, jin itu juga Allah yang menciptakan. Anjing yang bisa atau begal, kan kita tidak tahu tuh di perjalanan seperti itu. Makanya makin seru, makin serem, makin kuat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Karena yakin. Belum lagi di pinggirnya jurang, ya kita tidak tahu nih lampu bakal mati atau tidak. Itu harus berlindung ke Allah. Karena suatu saat sedang gelap jalan dari atas, tiba-tiba ada motor dari belakang, ngedeketin. Rupanya terkabul doa santri yang nemenin hadirin, alhamdulillah. Kenapa saudara tegang hadirin? Didatangkan yang nyenter dari belakang jadi lebih jelas. Tidak ada pertolongan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin sekalian. Tapi kita sering doa, cuma sering lafadznya saja. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Allah pasti tahu kita doa itu. Tapi kan Allah tahu hati kita. Yakin tidak nih bahwa semua petunjuk itu milik Allah? Yakin tidak nih bahwa kecukupan itu datang dari Allah? Yakin tidak nih bahwa perlindungan itu datang dari Allah? Nah, yakinnya itu beda dengan yang doa tanpa yakin. Dalilnya wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh, At-Tolak ayat 3. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah cukupkan keperluannya. Nah, hati itu luar biasa berperan di dalam mendatangkan pertolongan Allah. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan hartamu, tapi Allah melihat hati dan amalmu. Jadi kecukupan itu justru jaminan Allah ini diberikan kepada yang punya hati yakin ke Allah. Tidak semua orang punya ini. Mahal tawakal itu. Ikhlas dan tawakal nih, setan tidak berdaya nipu. Tuh buktinya. Salah satu hadis ini kan menunjukkan bahwa setan tidak berdaya. Karena tawakal itu sebuah amalan yang tidak banyak orang yang memilikinya. Sebagian besar orang bersandarnya ke selain Allah. Bersandar ke diri, bersandar ke kemampuan, bersandar ke keahlian, bersandar kepada tabungan, bersandar ke orang tua, ke relasi, bersandar ke jenderal bintang 3 itu yang sekarang sedang heboh. Bersandar kepada selain Allah karena selain kelihatan.
Tapi bersandar kepada Allah, Allah tidak kelihatan oleh mata kita, tapi oleh mata hati kita. Dan ini nilainya tinggi sekali. Makanya kalau kita ingin hidup ini, perlu nggak sih jadi orang kaya? Kayak apa? Kan? Emangnya bukan begitu hadirin. Kayak hati. Ghina fi qalbi penting. Tapi kayak harta, tunggu dulu. Kalau harta itu bukan banyak yang penting. Bukan kaya yang penting. Harta itu yang penting cukup. Cukup. Untuk membagikan satu RW, cukup. Untuk sekolah, jawab. Untuk nyekolahkan anak yatim, kagok, bikin sekolah aja, cukup. Ya, yang penting tuh cukup hadirin. Apa artinya punya sepatu banyak, tidak ada yang cukup? Sakit kan? Atau lecet, longgar? Cukup. Dan cukup itu datangnya dari amalan hati yang aslinya. Bahkan ini Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, tawakal merupakan salah satu sebab terkuat yang dapat digunakan oleh seorang hamba untuk menolak apa yang tidak mampu ia tolak dari gangguan itu. Kan ada kalanya kita sangat tidak berdaya nih. Nauzubillah ya, misalkan apa yang serem-serem, saya takut terkabul nih kan. Misal kita dikepung oleh berlima, oh gede-gede, udah secara hitungan gak berdaya nih. Tapi hakul yakin Allah menguasai segala-galanya, termasuk 5 begal ini. Bulat sekali hatinya, ya Allah hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Duhai yang maha menatap, wahai yang menguasai langit dan bumi, wahai yang menciptakan dan menggenggam para pembegal ini, tidak ada penolong saya selain Engkau ya Allah. Gimana coba pertolongan Allah? Tahu? Apakah kita jadi jagoan bela diri? Kan? Nggak perlu, itu benjol juga. Tiba-tiba patroli datang ya, diarahkan oleh Allah. Wah, begal lari. Ternyata ambulans tadi. Salah sendiri. Kenapa lari ya? Mudah saja. Punten ya, ini cerita ini berulang. Tawakal saya belum begitu bagus kecuali sangat kepepet. Suatu saat dengan anak yang masih kecil di sebuah taman, tiba-tiba anjing besar datang dari jauh tuh dan lari. Secara naluri belum langsung ke Allah, walaupun mulut ke Allah, ya Allah la haula wala quwata illa billah, tetap aja nyari kayu, batu ya, secara syariat bersih tamannya hadirin. Tidak ada batu, tidak ada kayu. Aduh, itu anjing makin mendekat. Karena tidak ada lagi yang bisa diandalkan, anak dikebelakangkan, wah siapa ya maya gelut yang anjing ya. Tapi hati itu ya Allah, anjing ini milikmu. A'udzu bikalimatillahi ta'amah min syarri ma khalaq ya Rabb. Ya Allah, Masya Allah. Udah nggak kelihatan solusinya. Anjing makin dekat, tiba-tiba dari taman sebelah sana ada keluar naik sepeda pemilik anjing. Jangan berharap ke makhluk ada air di sini. Tidak. Apalagi air hangat, jangan. Itu merusak hati. Semuanya ada waktunya. Percayalah hadirin. Percaya.
Tiba-tiba yang punya anjing naik sepeda datang. Manggil anjingnya, anjing berbalik, pergi ke sana. Ini tidak disangka sama sekali, karena sepi di taman itu. Allah sengaja mendatangkan anjing supaya kita tambah yakin bahwa kalau makin bulat kepada Allah, Allah datangkan rezeki dari tempat yang tidak diduga-duga. Tidak ada yang kebetulan. Masya Allah. Nah hadirin sekalian, jadi kita harus berlatih nih. Walaupun kita punya ilmu, alhamdulillah, terima kasih. Jazakallah khair. Ada sedikit di sini. Kok bukan air madu? Enggak boleh. Itu namanya kufur nikmat, ya. Syukuri yang ada, nanti yang lain datang. Maaf ya, bersyukur dulu. Kadang-kadang ada waktunya, belum waktunya, ya. Ya, segalanya ada waktunya, ya. Nggak usah, kalau coba dulu dong, nggak perlu melukai hati orang lain, ya. Untung ini juga udah dibawain, ya. Tenang, sabar, segalanya ada waktunya. Lanjut, ya. Apakah kalau kita tawakal pasti waktu itu juga datang pertolongan Allah? Oh, tawakal saja sudah rezeki. Perkara bentuk pertolongan Allah selanjutnya, yaitu Allah udah punya perhitungan sendiri. Tapi kita bisa bulat yakin ke Allah, itu yang lebih mahal. Seperti maaf ya, kita dapat rezeki, kemudian kita syukur. Nah yang mahal tuh yang mana? Ya syukurnya. Kita dapat uang misalkan 1 miliar, kemudian kita mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah itu lebih bernilai daripada 1 miliar. Garong juga berapa koruptor itu? 100 miliar, 1 triliun. Mana alhamdulillah dengan asli, ya kan? Nah, jadi kalau kita sudah yakin pertolongan Allah, sudah nggak usah nunggu harus sekarang, harus besok, harus sesuai dengan keinginan kita. Saya sudah tawakal tentang perjodohan ini ya, tapi kok nggak jadi aja. Jangan ngotot, itu belum tawakal. Kalau sudah tawakal udah bulat tuh waktunya, bentuknya, caranya, terserah Allah yang maha tahu. Ini ada terusannya ya, surat At-Tolak ayat 3 ini. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh, innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Barang siapa yang tawakal kepada Allah, niscaya Allah akan cukupkan segala keperluannya, ya. Sesungguhnya innallaha balighul amri, sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya, dan qad ja'alallahu likulli syai'in qadara, dan sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap segala sesuatu. Jadi jangan saya nggak boleh lihat ya. Aduh, terima kasih ya Allah, ampun saya kufur nikmat ya. Nah, yang dibayangkan tuh tadi yang ini. Nah, tapi di ini jadi 2. Alhamdulillah. Nah, saudara kalau melihat begini, minum sendiri ya, itu dengki namanya ya. Tidak boleh kotor hati ya. Sok weh minum sendiri, sok weh. Nah, itu juga menunjukkan ya iri itu. Tenang hadirin ya. Jadi kalau kita sudah yakin kepada Allah, kita tidak usah ngatur kapan waktunya, bagaimana bentuknya, bulat saja. Karena tawakal itu lebih bernilai daripada datangnya sesuatu. Datangnya sesuatu itu bonusnya, tapi yang bernilai itu tawakalnya. Karena ya apalah artinya misalkan kita yakin ke Allah, terus Allah mendatangkan sepeda, maaf ya astagfirullahaladzim, itu nggak sengaja masuk aja kata sepeda itu hadirinnya, berarti sudah ada di luar kesadarannya. Tiba-tiba kita ada yang ngasih hadiah sepeda,
Nah, sepeda itu bonusnya, tawakalnya ini yang mahal. Jadi kalau nanti sudah tawakal itu saya benar-benar memasrahkan kepada Allah tentang perjodohan. Misalkan ada santri jamaah yang belum nikah gitu ya. Udah nggak usah ragu, yakin saja Allah udah tahu nih semua keadaan, waktu terbaik, kemudian siapa yang terbaiknya, udah buletin aja ke Allah. Nah, itu mahal sekali hadirin. Pertanyaannya, kalau kita tawakal, ikhtiar tidak? Sebetulnya tawakal ini luar biasa efeknya ya. Nanti kalau harus pakai syariatnya jalan, Allah tunjukkan jalannya. Misal kita mau usaha perlu modal, kita betul-betul sudah tobat dan yakin sekali pemilik rezeki itu hanya Allah, yang membagikan rezeki itu adalah Allah. Kita ikhtiar seperti burung keluar dari rumah dan kita tidak tahu mau kemana ya, karena belum kebayang nih. Tapi Allah nanti akan mengatur. Mungkin sesudah jalan sekian lama, kemudian kita masuk ke masjid, sholat duha di sana karena capek jalan, lalu nanti diatur oleh Allah, tiba-tiba ada yang sholat di sebelah kita. Kita sudah sholat, ada yang sebelah nih, kelihatan pakai dasi ya, kemudian mobilnya juga dilihat parkir, wih keren ini mobilnya. Assalamualaikum deh, waalaikumsalam. Adek biasa sholat duha ya Pak, alhamdulillah. Saya minta ke Allah yang terbaik. Emang adek lagi apa keperluannya? Saya sedang cari pekerjaan Pak. Mudah-mudahan Allah yang maha tahu mengatur. Ini hatinya kemana nih? Jangan-jangan jadi ngarep-ngarep si bapak ini ya. Bapak ya, saya juga harus ngelunasin hutang, makanya kita sholat duha sama-sama. Itu bapak naik mobil itu dia deh, cicilannya berat sekali deh, dijual nggak laku ya. Jangan ngarep-ngarep dari makhluk. Walaupun makhluk itu pejabat, orang kaya, dermawan, walaupun kita tahu dia suka nolong, jangan ngarep-ngarep menodai itu. Kalau di dalam ilmu latihan tawakal itu, hati-hati kalau punya teman kaya dan suka ngasih-ngasih, hati-hati tuh. Kalau kita jadi sering nyapa ya, apa kabar Om? Ada yang bokeh-bokeh nggak disapa. Apa kabar, bagaimana keluarganya, sehat? Salam ya buat anak-anak. Memang enggak minta apa-apa. Tapi Allah tahu ini sapaan ini ngarep-ngarep sesuatu nih. Ada yang suka gitu enggak? Ada. Itu tuh udah merusak tuh hati. Bukan tidak boleh nyapa, tapi jangan sapaan itu ada udang di balik batu. Atau yang lebih jelas lagi, badak di balik kerikil, hadirin. Jangan sampai kita ngebaik-baikin orang tuh bukan untuk cari keriduan Allah, tapi supaya dia ngasih sesuatu ke kita. Jangan. Karena dia tidak akan bisa ngasih apapun kalau Allah nggak mengizinkan. Jadi kalau kita mau baik, baik saja. Kalau kita nolong orang, nolong aja udah selesai. Ya, jangan sampai kita nolong ada sesuatunya di balik tolong ini. Mudah-mudahan kalau kita nolong dia, ya nanti dia ingat, dia berterima kasih. Jangan nanti kecewa itu dan tegang terus. Pas kita nolong seseorang, terus dia kesini, jeng buka dompet tuh. Padahal dia gatel ada di sini. Wah, nggak dikeluarin begitu. Hati-hati ini, termasuk umroh jadi guide. Oh tolong ya antar saya ke toko emas, waduh berbunga-bunga. Siapa tahu kepeceretan dibeliin cincin. Ini ngerusak kehormatan kita. Jangan. Kalau mau nolong, nolong saja. Udah cukup Allah melihat. Kalau kita ngarep-ngarep dari dia, Allah tahu tuh.
Dibikin aja tuh yang diarep-arepin tuh nggak ngasih apa-apa, nyeplos ya. Tinggal kecewa, jengkel. Jangan. Kalau mau tawakal, pol saja lakukan yang terbaik. Gak usah ngarep-ngarep apapun, termasuk ucapan terima kasih. Pol saja, pol. Ya Allah, saya lakukan semua ini hanya karena Engkau. Bulat yakin bahwa nikmat sekecil apapun tidak bisa datang illa biiznillah. Gimana kalau kita kepepet mau pinjam uang? Boleh, boleh pinjam. Tapi harus ingat, yang menggerakkan seseorang minjemin uang adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan bersandar kepada orang. Kalau bersandar ke orang, kita menghibahnya beda. Tolonglah saya, tolonglah. Tidak ada lagi yang bisa nolong saya selain Akang. Aduh, saya tuh udah nggak sanggup lagi. Ngarep-ngarepnya ke dia, itu ngerusak tuh. Kang, punten ya, saya tahu ini merepotkan. Tapi ini menyempurnakan ikhtiar saja. Anak saya harus bayar sekolah. Karena ujiannya sudah nunggak, bulanannya nunggak. Ya Allah sedang mendengarkan ucapan ini. Allah tahu bahwa saya sangat memerlukan. Kalau memungkinkan, Akang bisa saya pinjam uang. Mudah-mudahan Allah memudahkan. Tapi kalau memang tidak memungkinkan, tidak apa-apa. Aduh maaf ya, saya juga lagi terbatas. Oh, gak apa-apa. Nggak ada sedikit pun kecewa ya, karena dia yakin Allah menguasai rezeki. Begitu, termasuk sakit, datang ke dokter, datang, tapi nggak ada di hati meyakini ini dokter hebat, dokter menyembuhkan. Nggak boleh, itu ngerusak hati kita ya. Hakul yakin ini tubuh milik Allah, sakit dengan izin Allah, sembuh pun hanya dengan pertolongan Allah. Surat Yunus 107, wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifalahu illahu. Dan sekiranya Allah menimpakan kemudaratan kepada kita, tidak ada yang bisa menghilangkannya selain Dia, Allah sendiri. Jadi kita datang ke dokter tuh hati mah ke Allah. Dokter ini ciptaan Allah. Siapa tahu dokter ini jadi jalan. Dikasih obat, bicara tuh ke obat kalau mau, tapi pelan-pelan ya. Ya Allah, jangan kayak obat sembuhkan saya ya. Nggak bisa. Kata obat naon, nggak bisa begitu. Kalau dia bisa ngomong begitu, ya Allah, wahai pemilik langit dan bumi, pemilik diri-diri ini, Engkaulah yang bisa menyembuhkan. Ya Syafi, anta syafi la sifaan illa sifa'u sifaan la yuqadiru saqama. Ya Allah, obat ini tidak bisa berbuat apapun tanpa izinmu. Jadikan jadi jalan kesembuhan. Hanya Engkau yang maha menyembuhkan. Tiada selain Engkau ya Allah. Makan obat itu. Jadi jangan ini obat hebat, ini obat mustajab, mujarab. Ini obat luar biasa, paten. Udah Allah tahu kita lebih percaya ke obat. Jangan hadirin, walaupun kita makan obat, bagi-bagi rezeki aja dengan yang obat ya. Niatkan itu, tapi kita hakul yakin kesembuhan itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tolong dibacakan surat Yunus 107 Ustaz lengkapnya ya, maaf. Surah Yunus ayat ke-107. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa iyyamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa yuridka bi khairin fala radda li fadlihi يصيب به من يشاء من عباده والله وهو الغفور الرحيم. Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkan kecuali Dia.
Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagimu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. Tes, gelisah. Izin Allah nggak kita gelisah? Siapa yang bisa membuat tenang? Allah. Hati ini ciptaan Allah, dalam kekuasaan Allah. Allah yang membulak-balik hati. Bukan hanya hati sendiri loh, hati yang lain juga. Makanya kalau kita enggak enak sekali hati ini, udah ke Allah aja. Ya Allah, saya gelisah. Kalau nggak bisa zikir-zikir yang lain ya, tolong tenangkan hati saya ya Allah. Wahai pembulak-balik hati. Wahai Allah yang menggenggam hati ini. Misal anak belum sesuai dengan harapan, kita harus yakin kita nggak bisa ngebulak-balik hati anak. Kita tidak tahu hatinya di mana. Allah yang menciptakan anak, Allah yang menggenggam anak setiap saat, yang mengurusnya, Allah yang menguasai sepenuhnya. Jadi bagaimana dong? Taubat sebagai orang tua, ampun ya Allah. Kau tahu saya belum jadi orang tua yang baik. Engkau saksikan saya belum jadi contoh yang baik. Saya belum bisa mendidik dengan benar, dengan pakai kasih sayang yang tulus. Engkau tahu saya belum mendoakan banyak. Ampun ya Allah, ampuni. Izinkan ya Rabb anak ini. Engkau berikan hati yang bening, yang baik. Engkau penguasanya. Itu lebih bermakna daripada nasihat, tapi kita tidak mengandalkan Allah yang ngebulak-balik hati. Kalau kita dimarah seseorang, daripada kita sibuk marah lagi, mending doa ya. Allah kamu ngeliatin terus. Ya Allah, hanya Engkau yang membulak-balik hati. Apa kamu? Komat kamit. Ya Rabb, Wahai yang menyaksikan segala-galanya, Engkau lah yang kuasa melembutkan. Kamu ngedoa apa sih? Kok saya jadi sedih begini? Bisa itu. Nih saya kasih uang buat jajan, gampang ya. Tapi terlalu muluk itu, jarang terjadi. Tapi kalau bulat yakin Allah yang ngebulat hati, tidak susah bagi Allah. Dan Allah tahu persis ini hati kita tuh hadirin. Allah mengetahui apa yang kita pikirkan, yang kita ucapkan. Allah tahu kalau kita sibuk dengan Dia. Misal kita dagang ya. Tapi tawakal ini nggak boleh akal-akalan. Ada beli. Mau beli ke yang sebelah, ya Rob, wah ya, balikan, geser ke sini ya Allah. Ini memang mengandalkan Allah ya, tapi kenapa jadi kayak gini? Ya Allah, dia mau beli ke sebelah, belokkan ke saya ya Allah. Saya belum laku nih, tolong please. Jadi seperti main apa di pirit begitu. Tolong ya Allah, belokkan, sih nggak jadi, nggak boleh gitu. Tawakal bukan seperti itu. Kalau mau beli ke sebelah kita, ini yang sebelah kita kan hamba Allah juga. Allah tahu keperluannya buat bayaran anaknya, buat nyicil kontrakan, buat ngobatin ibunya. Kenapa harus pergi ke kita semuanya? Sekarang Allah mau ngasih rezeki ke sebelah. Harusnya kita ikut bahagia, betul tidak? Bukan belokkan ke sini ya Rob. Ini belum laku, dia udah 2 kilo laku, saya belum sekilo pun juga. Engkau tahu ini penglaris ya Allah. Please, nggak usah begitu. Itu tawakal lebay ya. Nggak begitu. Senang aja, terserah. Alhamdulillah. Ini nanya ke sini, oh maaf ya kurang cocok. Beli ke sini, nggak apa-apa. Ini laku, kita nggak laku. Sakit hati tidak? Oh tidak. Kita berbahagia lihat tetangga kita dapat rezeki aja jadi amal. Kita sabar ketika orang gak jadi beli, itu juga jadi amal. Betul tidak? Kan tidak harus rezeki itu dalam bentuk uang.
dalam bentuk pahala, dalam bentuk ilmu, dalam bentuk kebaikan. Masya Allah hadirin. Orang yang yakin ke Allah mah gak rewel, gak ngatur ke Allah tuh kapan waktunya, apa bentuknya. Dan Allah tahu. Nih lanjutkan ya. Tawakal merupakan salah satu sebab terkuat yang dapat digunakan oleh seorang hamba untuk menolak apa yang tidak mampu ia tolak dari gangguan, perbuatan zalim dan permusuhan makhluknya. Jadi kalau ada yang mau jahil-jahil ke kita nggak ada mampu nih menolak ini, tapi kita bulat yakin sekali. Seperti Nyonya Zainab Al-Ghazali, ustazah itu yang di penjara, kemudian dimasukkan seseorang untuk menodainya, memperkosa, dan betul-betul nggak berdaya tuh di penjara. Lalu bicara kepada Allah yang maha menyaksikan, ya, yang tahu bahwa ibu ini menutup auratnya, ibu ini membasuh wudhu tubuhnya dengan baik, ibu ini menggunakan tubuhnya bukan untuk maksiat, dan Allah melihat semuanya, kan nangis tuh yang mau menodainya tuh. Nah, bayangkan jikalau hal ini menimpa kepada ibumu, langsung ternyuh Allah yang ngebulak-balik hatinya. Termasuk yang di penjaranya dimasukkan anjing lapar itu. Ternyata anjing itu bukannya ngegigit, malah duduk aja di samping, dan ulama yang di penjara ini sholat saja. Anjing ciptaan Allah sepenuhnya. Anjing bertasbih kepada Allah. Anjing Allah yang menguasai. Kalau Allah suruh diam, diamlah. Tapi tidak semua orang sampai ke tingkat yakin seperti itu, dan itu yang harus kita perjuangkan, kita miliki. Makanya latihan kecil-kecilannya, jangan ngarep apa-apa dari makhluk, termasuk WA. Ya, kalau WA udah contreng biru 2 di atas only belum ada balasan aja, nggak usah begitu, husnuzon saja ya. Berbaik sangka mungkin sekali, mungkin sudah nulis tapi lupa send, mungkin sudah disend tapi kuotanya habis ya, atau mungkin HP-nya hang ya, atau HP-nya mungkin sudah pindah tangan. Bersuudon hanya bikin jengkel. Terus lapor ke Allah, wah ya Allah, sebetulnya terlalu kecil urusan WA lapor kepadamu. Tapi udah setengah jam saya nunggu ya Rob, supaya clear hati saya. Aduh, intelek sekali ngomongnya. Supaya hati saya baik, tolong ya Rob. Lapor ke Allah yang maha dekat, yang menguasai setiap makhluk, yang membulak-balik setiap hati. Waduh, enak hadirin, sepertinya begitu ya. Betul? Bertengkar juga nggak minat bertengkar itu. Kalau misalkan ya di keluarga salah seorang sedang marah, udah kita mah sibuk dengan Allah aja lah. Yang membulak-balik hati, jangan sibuk menjawab, bertengkar nanti ya. Sibuk dengan Allah yang menguasai setiap hati. Silakan. Oh, ada Ustadz Fuad. Siapa? Ustadz mengerti aja. Saya udah pengen minum air madu ini. Baca Ustadz, baca ya yang jelas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 2 hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abul Abbas Sa'id bin Sahal As-Sa'di berkata, seseorang datang kepada Nabi SAW lalu berkata, wahai Nabi, tunjukkanlah kepadaku suatu amal yang apabila aku kerjakan maka Allah akan mencintaiku dan manusia juga mencintaiku. Lalu kemudian Nabi SAW menjawab, juhudlah di dunia maka Allah akan mencintaimu, dan juhudlah dari apa yang ada di tangan manusia maka manusia akan mencintaimu. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Dari Umar Ibnul Khattab radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah akan memberi kepada kalian rizki sebagaimana diberi rizkinya burung-burung, di mana burung-burung itu di pagi hari berangkat dalam keadaan perutnya yang kosong dan sore harinya kembali dalam keadaan perut yang kenyang. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Masya Allah, jazakallah khair. Saudara saya Kang Oges sakit berbaring 30 tahun. Maaf ya, untuk buang air kecil saja susah karena lumpuh. Tidak bisa membalikan badannya kecuali sedikit. Tangan saja sebelah. Dan sakit separuhnya itu seperti yang terbakar. Dan karena lama diam itu bisa luka. Luka yang sulit disembuhkan. Rezekinya datang tuh. Kemarin sebelum kena COVID, keluarganya dulu yang kena. Sesudah keluarganya sembuh, baru Ogesnya yang kena. Padahal beliau nafas itu hanya 30% daripada nafas normal. Kena COVID, alhamdulillah, sehat. Ditunggui oleh istrinya. Allah karuniakan istri. Reuni, ketemu dengan teman, ya, istrinya Kang Oges ini keponakan AA ya, Dian ini. Masya Allah, saya kenal betul dari kecil. Baik. Reuni, ketemu, balikan hatinya. Jatuh cinta, nikah. Padahal tiap 2 jam sekali Oges itu harus digerakkan ya. Makanan tidak bisa dicari, datang sendiri, masuk sendiri ke mulutnya. Allah mengurus hamba-hambanya. Walaupun lumpuh, Masya Allah. Makanya hadirin sekalian, ayolah kita latih ya. Jangan segala disandarin. Apalagi yang bersandar kepada warisan orang tua, sangat tidak bijaksana ya. Aduh, orang tua saya 90 tahun belum meninggal juga. Kita dosa itu. Kalau orang tua mah kita sakit, waktu kita sakit dulu kan orang tua mah habis-habisan itu. Ngobatin kita tuh. Oh, ngutang sana, ngutang sini. Kalau perlu mah tukar nyawa agar kita panjang umur. Tapi banyak orang yang orang tuanya udah tua, sakit, merasa jadi beban. Padahal itu ladang pintu surganya. Jangan bersandar ke siapapun untuk hal sekecil apapun. Bersandar ke Allah aja dalam segala urusan, dalam segala kepentingan ya. Dengarnya enak tidak hadirin? Suatu saat riwayat Imam Tirmizi ini, hadis ini juga sahih. Bahwasanya Muawiyah radhiyallahu anhu menulis surat kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dan berkata, tuliskanlah sebuah surat untukku yang berisi wasiat padaku, tapi jangan terlalu panjang lebar. Maka Siti Aisyah menulis surat kepada Muawiyah berikut isinya. Semoga keselamatan selalu tercurah kepadamu. Amma ba'd. Sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengharap ridho Allah dengan murka manusia, niscaya Allah akan melindunginya dari bahaya manusia. Dan barang siapa yang mengharap ridho manusia dengan murka Allah, maka Allah akan menyerahkannya kepada manusia. Wassalamualaikum. Begitu, pendek. Suatu saat ya disebutkan, barang siapa yang menjadikan seluruh keinginannya menjadi satu keinginan, yaitu keinginan akhirat, maka Allah akan berikan kecukupan keinginan dunianya
Dan barang siapa yang seluruh keinginannya dipuaskan hanya mendapatkan dunia, maka Allah tidak peduli di lembah mana ia akan binasa. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ini derajatnya hasan dan tulis dalam Sahih Ibnu Majah. Lalu dari Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Abu Aun berkata, dahulu bila orang-orang baik saling bertemu, maka sebagian dari mereka memberi wasiat kepada yang lain dengan 3 perkara. Dan apabila mereka saling tidak bertemu, sebagian mereka berwasiat juga kepada yang lain dengan 3 perkara, yaitu barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, maka Allah akan cukupkan dunianya. Dan barang siapa yang memperbaiki hubungan dengan manusia, hubungan antara dirinya dengan Allah, barang siapa yang memperbaiki hubungan dirinya dengan Allah, maka Allah memperbaiki, menjaganya dari manusia. Dan barang siapa yang memperbaiki rahasianya, maka Allah akan memperbaiki keadaannya di khalayak ramai. Hadirin, dunia memampir aja. Wah, ini ngajak nggak semangat di dunia. Jangan gitu hadirin, tahu nggak urusan dunia, urusan akhirat itu apa? Coba kalau sholat, urusan dunia, urusan akhirat. Jawab. Jawab atuh. Kalau sholat itu urusan dunia atau urusan akhirat? Tergantung. Kalau niatnya pamer, walaupun sholatnya lama, itu urusan duniawi. Kalau niatnya hanya untuk dinilai orang. Coba menghafal Quran 30 juz, urusan dunia atau urusan akhirat? Gitu. Kalau niatnya hanya ingin disebut hafiz, hafizoh, qori, qori'ah, nggak ada kaitan dengan mencari keridhaan Allah, walaupun 30 juz yang dihafalkan urusan dunia itu. Coba sekarang dagang di pasar, urusan dunia atau akhirat? Ada tahu jawabannya. Saya nyesel ngasih tahu. Tergantung. Walaupun dia dagang, tapi kalau niatnya benar-benar mencari keridhaan Allah sebagai pedagang yang jujur, dia tidak ada liciknya, dia niatkan menjemput rezeki, dia niatkan menjemput rezeki untuk menafkahi keluarga, untuk bisa memperbanyak amal solehnya. Dagang di pasar itu urusan akhirat kalau niat dan caranya benar. Makanya kalau ada orang mengatakan, wah sibuk untuk akhirat, bukan berarti sholat terus, tapi meluruskan niat dan caranya, semuanya demi kepentingan, bukan untuk memperkaya diri, bukan untuk dipuji, dikagumi orang. Coba bersepeda, urusan dunia atau urusan akhirat? Jawab deh. Saya udah tahu jawabannya, tergantung. Bersepeda, kalau niatnya pamer sepeda, pamer kehebatan, ya pada sepedanya juga pinjem, helm pinjem, tapi banyak gaya, coba capek, coba mual, ditanyakan itu kunang-kunang, nggak ada pahalanya, udah gitu muntah lagi ya. Nggak ada pahalanya kalau niatnya cuma pengen dipuji, dikagumi orang. Tapi kalau niat ini tubuh milik Allah, mau berkuda nggak punya kudanya ya, ada sepeda ya bersepeda. Semoga jantung saya semakin sehat supaya kuat ibadah, supaya tidak nyusahkan orang, supaya manfaat. Dan mudah-mudahan jadi amal soleh kalau niat dan caranya benar. Begitulah hadirin. Udah, sekarang fokus pada 2 hal ini saja. Niat dan caranya, ya. Udah, jangan ngarap-ngarap dari siapa-siapa. Sakit hati nanti. Kalau udah banyak berharap dari makhluk tuh, Allah tahu. Cirinya apa coba? Jawab.
Cirinya apa? Tergantung, bukan itu. Cirinya apa kalau kita berharap ke makhluk? Gelisah. Allah yang menurunkan gelisah. Allah kan tahu hati kita ngarep-ngarep dari makhluk. Turun gelisah. Kalau udah gelisah, susah. Mau makan nggak enak, mau tidur nggak enak, di kendaraan nggak enak. Kenapa? Karena hati kita bersandar ke makhluk. Ayo hadirin sekalian. Alhamdulillah sudah cukup Apapun yang terjadi di negeri ini jadikan bahan tafakur ya. Jangan cuma jadi bahan bacaan dan jangan juga cuma jadi bahan obrolan. Tapi jalan untuk bisa memperbaiki diri dan melakukan yang terbaik. Tidak usah sok tahu. Ada kejadian yang marah di pesawat dibahas. Tinggal dipelajari, oh Allah menunjukkan betapa buruknya orang yang pemarah itu. Saya tidak mau seperti itu. Banyak berita-berita nasional dan internasional yang harusnya menjadi bahan tafakur. Apa nih maksud Allah ada berita ini? Telah tertangkap basah orang yang pacaran di tempat hujan-hujanan. Berarti kalau Allah mau ngebuka, kebuka aja. Ya kan? Ada yang malak bawang. Malak itu kalau Allah mau diviralkan saja. Yang menakdirkan viral itu Allah, hadirin. Banyak yang pengen viral, ya kan? Ada yang lihat. Udah mati-matian pengen diviralkan. Cuma dia aja yang lihat dan anaknya. Dibulak-balik kirim ke anak kirim lagi viral. Lihat di antara berdua. Nyiksa diri, ya sudahlah. Demikian, ada lagi yang mau ditambahkan? Silakan. Quran surah Asy-Syura surah ke-42 di ayat 20. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man kana yuridu harfal akhirati nazid lahu fi harfihi wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Barang siapa menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambahkan keuntungan itu baginya. Dan barang siapa menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian darinya keuntungan dunia, tetapi dia tidak akan mendapatkan bagian di akhirat. Semangat hadirin, mumpung hidup, berikan yang terbaik. PDLT saja, perbaiki diri, lakukan yang terbaik lillahi ta'ala. Tidak usah risau tentang rezeki, karir, dan yang lain-lain. Tidak akan kemana-mana kok. Allah yang menguasai semuanya. Kalau kita memperbaiki dirinya ikhlas karena Allah. Dan kalau kita melakukan apapun optimal, maksimal, juga karena Allah, bukan karena pujian, penghargaan, kekaguman, keadaan. Kita nggak memerlukan semua itu. Yang kita perlukan cuma satu saja. Allah ridho, suka kepada kita. Itu saja yang kita pikirkan. Terima kasih sahabat-sahabatku yang baik. Pasti malaikat sedang berkumpul di sekitar kita walaupun kita tidak melihatnya. Ada malaikat pencatat, ada malaikat yang mendoakan. Tempat yang kita duduki ini pun
pasti ada bersaksi nanti di akhirat, di yaumul hisab. Setiap langkah yang dilakukan dari rumah ke sini ada perhitungannya di sisi Allah. Setiap bensin yang menetes untuk mencari ilmu, kalau ikhlas ada balasannya. Tidak ada yang luput, tidak ada yang terlewat dari perhitungan Allah. Mari kita puaskan diri kita, hanya Allah saja. Allah yang maha baik, yang menutupi aib dosa kita, yang membimbing kita untuk bisa bertobat. Allah maha baik, hadirin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Allah, Ya Qarib, doa yang maha dekat, Ya Sami, Anta Sami'ul Alim, Ya Allah, Engkau maha mendengar, maha tahu segalanya. Ya Allah, Allahumma ja'alna minat tawabin, waj'alna minal mutatahirin, waj'alna min ibadika sholihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut ya Rabb, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, wa nazata minan nar, wal afwa indal isab. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, berikan saat ini saat mustajab. Engkaulah satu-satunya tumpuan harapan. Siapa lagi selain Engkau, ya Allah? Kau penguasa segala-galanya. Tidak ada yang bisa terjadi tanpa izin-Mu. Wahai Allah yang maha mengabulkan doa, ya mujib. Taqabbal minna ya Allah. Innaka antas sami'ul alim. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, bagi yang mau doa, Allah maha dekat, maha mendengar doa. Amin ya Allah. Jangan ragu, hadirin. Tidak ada yang tidak didengar oleh Allah. Ya mujib. Doakan orang tua, hadirin. Doakan guru-guru kita. Doakan orang-orang yang berbuat baik kepada kita. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, sempurnakan ganjaran bagi siapapun yang menjadi jalan kami semakin dekat denganmu. Ya Rabb, sempurnakan ganjaran bagi guru-guru kami, hamba-hambamu yang berbuat baik, yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi. Allahumma a'izal Islam wal muslimin. Ya Allah, tolonglah
Bimbing para pemimpin kami agar menjadi pemimpin yang takut padamu, pemimpin yang adil, pemimpin yang dapat menjadi tauladan kebaikan, yang dapat membimbing umat ini istiqomah di jalanmu. Ya Allah, kami berlindung dari siapapun yang mengingkari kebenaranmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillah. Saya dengar hari ini hari guru. Ya, berkah ilmu lewat guru, jadilah orang yang rendah hati di hadapan guru. Khidmat kepada guru dengan tulus. Mudah-mudahan ilmunya penuh berkah. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Yayasan Indonesia Mengaji menyampaikan 65% dari jumlah penduduk Indonesia beragama Islam tidak bisa membaca Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Data lewat Republika 147,5 juta umat Islam di Indonesia belum bisa membaca Al-Quran atau buta huruf Quran. Departemen Agama mencanangkan minimal 5 juta mushaf diperlukan di Indonesia ini setiap 1 tahun. Dan DT Peduli sebagai tahap awal mencetak 20.000 mushaf untuk diwakafkan kepada masyarakat di pelosok negeri, karena banyak masjid yang sudah rusak Qurannya atau tidak punya Quran, dan ini ladang amal bagi kita semua. Ayo sahabat-sahabatku sekalian, kita menjadi orang yang berada di barisan paling awal dalam berwakaf mushaf Al-Quran untuk negeri bersama DT Peduli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berwakaf Al-Quran ke pelosok negeri plus pelatihan membaca Al-Quran. Wakaf Al-Quran plus raih pahala mengalir abadi. Tunaikan zakat, sedekah, wakaf, dan bantu sesama kini mudah. Bagi kamu yang ada di dalam atau luar negeri, caranya buka browser, ketik dtpeduli.org/donasi, pilih jenis donasi, isi biodata diri, kemudian isi nominal. Pilih metode pembayarannya, ada via transfer bank, virtual account, e-wallet, scan kris via e-wallet, gerai atau minimarket, kartu debit, dan PayPal. Dapatkan notifikasi kode pembayarannya. Input kode pembayaran di channel pembayaran. Lalu kamu akan dapatkan notifikasi donasi sukses dari DT Peduli ke nomor HP kamu berupa WhatsApp dan SMS. Mudah, cepat, dan transparan kan? Ayo, segera lakukan donasi di dtpeduli.org/donasi.